Terus kadang juga kan mempertanyakan, betul nggak sih udah ikhlas sampai sekarang? Betul. Atau ketika kita menceritakan lagi nangis, apakah benar udah ikhlas? Apa ini ikhlas gitu kan? Masih mempertanyakan hal seperti itu. Ketika kita tidak bersyukur gitu ya, nah itu pun kita salah dalam menyikapi ujian tersebut gitu. Jadi ini ingin mengedukasi bahwasannya takdir Allah itu tidak pernah salah gitu. Yang salah adalah ketika kita menyikapinya. Apa sih yang mau kita banggain, Kak? Betul. Harta bukan milik kita, hanya dikasih pinjam kan ya. Kayak misalkan yang menjadi rezeki kita itu kan apa yang kita makan, apa yang rusak itu menjadi rezeki kita. Saya yakin begitu ya bahwasannya setiap ujian itu bukan senantiasa sesuatu hal yang kemudian hanya kesedihan begitu kan ya, kemudian juga hanya penderitaan, hanya kesulitan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Fani sudah berkenan untuk hadir ya di podcast pertama. Ini bukan kelinci percobaan begitu ya, tapi kemudian ini adalah trial error yang memang podcast ini kita bisa senantiasa memuhasabah begitu ya. Kemudian juga kita bisa senantiasa mengingat kemudian juga terhadap nikmat Allah gitu, karena saya yakin begitu ya bahwasannya setiap ujian itu bukan senantiasa sesuatu hal yang kemudian hanya kesedihan begitu kan ya, kemudian juga hanya penderitaan, hanya kesulitan begitu, tapi kemudian ujian itu kan ada yang disebut dengan wabalaunahum bil hasanati wasayyiati begitu ya, ada kesenangan dan juga kesedihan. Nah hari ini juga kita tidak senantiasa membahas kesedihan saja begitu, tidak juga membahas senantiasa kegembiraan saja begitu, tapi kemudian akan bercampur begitu. Nah teman-teman, mudah-mudahan ya mudah-mudahan podcast kita bisa mengalir begitu dan kemudian bisa mengedukasi dan bisa ada hal yang bisa diambil untuk masyarakat luar di sana, bahwa sana kita harus senantiasa mengingat akan nikmat-nikmat Allah gitu. Benar banget. Ini adalah sahabat saya yang 1 tahun lalu mungkin ya, berapa tahun ya kita tidak bertemu, 1 tahun mungkin? Kalau tidak salah terakhir ketemu pas Rehan Hitan ya? Iya nggak sih? Oh iya, karena anak kita senantiasa dulu pernah satu sekolah gitu ya. Ini juga teman saya, teman ngaprak, bukan hanya sekedar teman, sahabat, bahkan juga bisa disebut hampir jadi saudara. Pokoknya gitu. Susah datangnya, seneng nggak ada ya? Enggak. Kalau misalnya dulu nih lagi galau-galau nih suka, Pan di mana? Ketemu yuk. Kemana gitu ya? Cuman keluar 2 jam pulang lagi. Ini kalau lagi galau biasanya saya manggil Pani karena Teh Pani ini Teh Pani ini usianya sebetulnya lebih tua dari saya 2 tahun ya? Setahun. 2 tahun. Hah? Habis 85 Pani? 1 tahun lahirnya ya? sama kan? Maret. Maret, Pani Maret. Oh iya, aku juga Maret. Jadi ini teman Mualimin ya. Kita satu sanawiyah, pernah satu asrama, satu tempat tidur, satu tempat makan. Tapi Mualimin Pani enggak di asrama. Kamar mandi kan kita. Enggak. Tapi pas Mualimin enggak ya? Enggak satu. Mualimin kelas 1 aja. Mualimin kelas 1 saja, 2 Mualimin, 3 Mualimin. Kita pisah ya. Jadi saya tempat penitipan barang-barang ya. Iya benar, udah jangan dilanjut ya itu ya. Gitu. Nanti soalnya bocor ke sekolah bahwasannya saya ini soleh sekali. Masya Allah. Amin. Alhamdulillah. Berarti Pani sekarang sudah punya anak berapa ya? 2 ya? 2. Yang satu namanya Raihan, yang kedua Averus. Usianya? Sama Empik ya? Raihan sama Empik ya kan, usianya 7 tahun berarti 2018. Kalau adiknya? Averus 2022. Averus 2022. Masya Allah. Aktivitas hari ini aku nganggur pokoknya malah karena liburan. Aktivitas sekarang ngajar ya? Ngajar sama di Jamiah aja. Iya, Masya Allah. Jadi ngajar TK ya? Ngajar TK. Ngajar ranteng. Aku rada loading ya ngajar ranteng. Jadi ngajar TK ya sekarang aktivitasnya. Apalagi ya yang mau dibahas? Aku hanya menjawab.
Kemudian sekarang tinggal tetanggaan tapi jarang ketemu ya. Benar. Tetangga satu kecamatan. Karena Anda sibuk juga Oh, sama. enggak juga, Masya Allah, saya di rumah aja. Betul ya, hari ini aja di rumah. Alhamdulillah ya. Ini reschedule ya, harusnya kemarin, tapi kemudian Pani juga berkenan untuk hadir hari ini. Dan ya, betul. Jadi Pani ini bukan hanya Paninya yang jadi tempat bukan pelarian juga ya, calling down gitu ya, tapi kemudian saya juga sering ke rumahnya. Mondok pernah? Tidur pernah. Paling yang sering mondok itu aku ya kayaknya ya. Oh iya. Kalau misalkan mau izin pergi harus nelpon dulu ya sama kakak kok gitu kan. Betul. Hampir semuanya kayak gitu perasaan. Betul itu. Temen kita semuanya kayak gitu. Ayah sama kakak, oh ya boleh. Peti kan gitu ya. Iya. Jadi kita tuh teman-teman kita tuh dulu ya, teman apa namanya? Bukan hanya di Mu'alimin ataupun Sanawiyah, SD pun sama gitu. Jadi setiap mau pergi bermain pasti ditanyain, kakak ikut enggak gitu. Kalau misalnya kakak ikut pasti diizinin, kalau kakaknya nggak diizinin. Entah ada apa gitu ya daripada diri saya, sehingga keibuan enggak begitu ya. Tapi kemudian juga bisa ngasuh kayaknya Kak. ngasuh juga enggak. Tapi apa ya suka gitulah, alhamdulillah lah ya diberikan kepercayaan oleh Mulai yang kecil sampai yang dewasa gitu ya. Yang kecil tuh apa sih? Mulai dari kita yang mau main sampai orang tuanya. Oh iya. Jadi setiap main itu selalu apa namanya? Ya alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh orang tuanya. Nah, tapi ini jadi beban moral. Berat. Tapi alhamdulillah kan Ya, berat kenapa orang sekali. tua mempercayai, berarti kan mereka percaya kan bahwa Masya kalau misalkan Allah. pergi sama kakak itu tidak akan macem-macem, tidak akan ya pemirsa. Iya. Tidak Alhamdulillah akan ya. macem-macem gitu, masih dalam koridor yang Masya Insya Allah, Allah, gitu ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Pan Apa nih? Apa nih? Apa nih? Yang deg-degan tuh Sami. Pan, saya tuh dulu apa ya namanya? Pernah dapat informasi nih. Mau tanya dulu boleh kan? Apa? Boleh kan? Kenapa jadi berbalik ya teh? Kan kita tektok ya. Apa sih? Tujuan kakak dari bikin podcast ini apa? Ya itu tadi, jadi harapan saya begitu ya, ini pengen mengedukasi kepada seluruh dunia bahwasanya itu wabalaunahum bil hasanati wasayyiati begitu. Kenapa wabalaunahum bil hasanati wasayyiati? Karena kan sesungguhnya Allah itu memberikan kepada kita itu ujian yang berupa kegembiraan dan juga kesedihan. Nah, tentunya orang itu selalu menganggap bahwasanya ujian itu kesedihan. Padahal kebahagiaan pun adalah ujian yang perlu senantiasa kita syukuri. Benar. Begitu. Nah, maka dari itu saya pun hari ini ingin mengedukasi begitu ya, bahwasanya banyak sekali takdir gitu ya. Saya bicaranya takdir. Apa yang disebut dengan sesuatu hal atau ujian yang sesuatu penderitaan begitu ya. Ini adalah sebuah takdir yang tidak senantiasa oleh semua orang harapkan gitu. Jadi harapan kita A, tapi kemudian Allah memberikannya B gitu. Iya, benar. Harapan kita B, tapi Allah kemudian memberikan takdirnya A gitu. Nah, kadang kita bergulat hanya pada hal yang demikian gitu. Padahal di luar sana banyak sekali orang yang kemudian perlu kita syukuri. Oh, kita ternyata bisa loh ada di posisi di mana dia mah seperti itu, tapi kita mah masih kene di atasnya gitu. Dalam segi apapun. Masih ada rasa syukur mungkin ya. Nah, itu gitu. Bahwasanya kita tuh selalu salah gitu. Bahwasanya ujian ini tentang kesedihan, padahal ketika kita tidak bersyukur gitu ya, nah itu pun kita salah dalam menyikapi ujian tersebut gitu. Jadi ini ingin mengedukasi bahwasannya takdir Allah itu tidak pernah salah gitu. Yang salah adalah ketika kita menyikapinya. Begitu. Berarti itu kesimpulannya udah ya? Oh, belum atau belum? Naon ya teh? Yang harus di-sharingnya tuh apa gitu ya? Yang harus apa ya? Kita bukan mengombar apa ya? Penderitaan kita. Benar. Kita juga bukan mengombar memberitahu kepada semua orang kondisi kita seperti ini, tapi kemudian kita perlu menyikapinya karena tentunya masih ada harapan yang da abi mah alim gitu takdirnya gitu. Nah, Pani adalah tamu pertama saya. Tamu pertama. Tamu pertama saya yang kemudian ada ciri khas juga nih dari Pani gitu ya. Apa tuh? Ya itu ya yang saya pun sudah beritahukan kepada Pani bahwasannya
dulu itu gitu ya, ketika saya dapat informasi tuh dari berarti Umah ini siapa? Ibu mertua gitu ya, ibunya suami Pani. Tapi nih almarhum ayah saya selalu bilang seperti ini, ketika memperkenalkan kepada orang katanya seperti itu ya, jangan bilang ini mertua saya gitu, tapi perkenalkan ini adalah ibu saya, ini adalah ayah saya. Ayah saya almarhum bilangnya seperti itu gitu ya, selalu mengajarkan seperti itu. Jadi ini adalah ibu Pani, ibunya suami Pani begitu ya. Dan ya betul, memang betul kayak gitu Kak. Kayak misalkan mertua saya juga kalau misalkan mengenalkan ke orang tidak mengenalkan ini menantu saya, tidak, tapi ini anak saya. Oh Masya Allah ya, saya tahu nih Umah, jadi Umah kesepil Umah. Umah, Masya Allah, Umah ini adalah bukan Umah saya ya, ini Umahnya Pani. Tapi sama-sama sebutannya Umah. Umah ini Masya Allah lembut sekali, saya terinspirasi sekali lah dengan Umah. Umah ini adalah ibu mertua dambaan semua orang sepertinya begitu ya. Amin. Jangan di-spill ya sama si Gabah, saya nanti malu ya. Tapi saya tahu banget lah Umah ini, karena Umah ini adalah teman sekelasnya. Karena Umah ini adalah teman sekelasnya ibu kakak ya? Iya, jadi saya punya ibu. Ibu saya ini adalah teman sekelasnya waktu aliyah, waktu mualimin dulu dengan ibunya Pani gitu ya, dengan Umah. Nah Umah itu waktu itu nih, balik lagi ya Pan ya, jadi Umah itu waktu itu pernah minta doa gitu ya. Gitu. Jadi belum ya, karena Pani nggak sadar waktu itu. Karena sampai saat ini pun tidak ada cerita kayak misalkan detail banget gitu tentang menghubungi siapa, kayak gitu nggak ada. Iya, tapi ini bukan saya yakin lah Umah ini menghubungi karena memang meminta doa gitu ya, meminta doa dari semua orang yang kemudian saya nangis Pan waktu itu Pan gitu ya, jadi sedih deh itu. Saya tidur waktu itu. Ya, Pan tidur ya. Waktu itu saya pernah bukan dari Umah, dari Dini, berarti saudara Pani teman kita juga gitu ya, ke grup asrama tuh meminta doa bahwasanya Pani dibilang sedang koma begitu waktu itu gitu ya. Nah akhirnya saya bilang kepada ibu saya, ibu juga kaget, tolong hubungi Umah gitu, karena waktu itu saya belum tahu nomornya Umah gitu. Langsung ibu hubungi Umah, katanya Umah pun ketika dihubungi nangis kan, Pani doakan gitu ya, minta doanya Pani semoga gitu. Nah saya pengen tahu tuh dari cerita kejadian hal itu gitu ya, apa yang terjadi pada saat itu. Berarti itu adalah proses ketika melahirkan anak kedua ya. Proses perjuangan seorang ibu itu demikian rupanya ya, luar biasa sekali. Jadi itu teh kumaha prosesnya Pan sampai kemudian bisa masuk ke dalam titik koma tanda seru tanda tanya. Jadi gimana Pan? Ya jadi gimana ya, bingung sebetulnya. Awal dulu ya pas kakak minta buat spill cerita ini tuh sebetulnya agak-agak dilematis dalam artian sebetulnya perlu nggak sih gitu ya? Iya, perlu nggak sih menceritakan ini gitu? Apakah hanya cukup aku dan keluarga saja yang tahu gitu? Atau apa akan ada pembelajaran buat orang lain? Tapi Pan minta izin dulu nggak? Iya, minta izin dulu kan sama suami. Tanya ke Umah suami, juga nggak? boleh nggak mau menceritakan tentang permasalahan ini? Kalau siap buat menceritakan ya mangga, gitu. Terus cerita ke Umah kan izin dulu, soalnya takut nanti kesepil juga kan. Umah pasti kesepil ya. Mama juga kan sama. Ya kalau misalkan bisa memberikan manfaat buat orang lain gitu ya nggak apa-apa gitu. Akhirnya ya Bismillah aja gitu buat menceritakan ini, walaupun agak deg-degan ya, takutnya takutnya nanti keluar lagi gitu ya, aura-aura takutnya ya teringat lagi kembali gitu, ya, masa-masa betul. itu gitu. Terus kadang juga kan mempertanyakan, betul nggak sih udah ikhlas sampai sekarang? Betul. Atau ketika kita menceritakan lagi nangis, apakah benar udah ikhlas? Apa ini ikhlas gitu kan? Masih mempertanyakan hal seperti itu gitu. Makanya sekarang udahlah nggak mau membahas ini lagi. Tapi demi kamu aku turun gunung. Demi kamu aku turun gunung. Bukan demi aku, demi mengedukasi masyarakat yang ada di luar
Masya Allah. Mudah-mudahan memberi manfaat, mudah-mudahan memberi jariah gitu ya. Menjadi manfaat bagi orang lain juga. Malam juga sempat dilematis deh. Dilematis cerita nggak ya, inget lagi apa ya untuk menceritakan harus aku inget lagi kan, maksudnya diinget lagi apa gitu. Harus ngegali lagi berarti ya. Yang mungkin bisa jadi panitia sudah nggak ingat gitu ya, tapi kemudian harus diingat lagi karena mau di-share kepada orang, takut ada yang terlewat. Benar banget. Nah, kumaha tuh sakit nggak? Asik. Insya Allah. Insya Allah sudah menerima. Insya Allah sudah menerima. Jadi pas waktu itu sebetulnya pas hamil Rehan itu kan anak pertama kan ya, waktu itu memang agak-agak apa sih namanya itu, agak-agak down banget gitu. Nggak masuk makan lah dan sebagainya. Sampai akhirnya Rehan itu kan disesar. Rehan itu ketika lihat dia disesar karena sungsang. Nggak tahu ini nanti ada hubungannya. Rehan tuh anak pertama berarti ya? Anak pertama itu dia sungsang, jadi akhirnya disesar. Karena ada riwayat sesar itu, akhirnya harus dijeda dulu kan beberapa tahun ya. Kita nggak bisa langsung 1 tahun hamil lagi, nggak bisa, harus dijeda lagi. Tapi memang untuk anak kedua ini udah direncanakan nih, udah di planning bahwa nanti nih kalau misalkan Rehan udah 3 tahun mau dilepas aja gitu. Nah ketika Rehan sudah 3 tahun rencanalah di planning kita mau hamil lagi. Kenapa? Sebelumnya jadi gini, harapan seorang manusia ya, dan kan kekhawatiran seorang ibu adalah aku tuh nggak mau punya anak 2-3 Kak, nggak mau. Oh Masya Allah, jadi Pan itu memang mau banyak gitu? Mau 4 atau 5 lah rencananya. Masya Allah. Ya. Kenapa? Karena ya karena kekhawatiran seorang ibu mungkin ya kepada anaknya. Ketika kita tidak ada, nanti kalau misalkan mereka cuma 2, mereka makumaha gitu. Saling mengingatkan itu cuma berdua aja. Betul. Gitu. Kita nggak bisa kayak misalkan minta tolong ke orang lain juga kan, kayaknya agak susah gimana gitu. Nah jadi rencana awalnya itu memang planningnya kayak gitu. Itu rencana manusia ya dan kekhawatiran seorang ibu. Sampai akhirnya alhamdulillah Allah kasih lagi rezeki lewat anak kedua. Biasalah hamil kayak bisa kayak anak kayak perempuan normal lainnya. Kayak seorang ibu biasa ngidam lah dan sebagainya sampai usia 9 bulan. Nah pas awal hamil itu sebetulnya pas ketahuan hamil langsung lah dicek dulu ke dokter. Ini pas siapa nih? Pas Aperus. Jadi pas yang kedua ini ya, pas awal kedua itu diceklah ke dokter. Oh iya ini ibu selamat ya hamil dan bla kata dokter itu. Bla itu apa? Ya dinasehatin biasalah kayak misalkan juga belum ada info apa-apa ya. Terus saya tanya ke dokternya waktu itu, dok kalau misalkan saya mau lahiran normal bisa nggak? Kenapa? Jadi awal ketahuan hamil itu Pani udah niat mau normal gitu. Sebetulnya dari sebelum, jadi memang udah Rehan yang sesar kesannya pengen normal. Iya, tapi kan memang jaraknya 3 tahun ya. Iya. Kalau nggak salah nih ya para ahli gitu. 3 tahun tuh aman kan ya? Aman kan kalau 3 tahun tuh bisa jadi normal kan? Iya, karena sebelumnya saya juga tanya kan pas mau rencana planning buat hamil itu saya tanya ke saudara juga, bisa kok nggak apa-apa. Bisa lahiran normal, bisa kalau selama tidak ada permasalahan gitu. Nah makanya ketika saya tanya ke dokter kayak gitu, ya kalau misalkan selama ibunya sehat, anaknya sehat, posisinya bagus, bisa gitu. Nah di sana terpacu lah, oh ayo kita lahiran normal aja gitu. Kita berusaha ikhtiar, pokoknya suami udah sepakat normal. Ya sepakat. Ikhtiar pokoknya dengan kayak olahraga yang kayak gitu tuh dijalani gitu ya. Nah sampai akhirnya bolak-balik tuh ke bidan rumah sakit, ke bidan ke dokter gitu. Nah sampai akhirnya kalau misalkan udah punya riwayat sesar kan nggak mungkin lahir di bidan kan, bisa kan, bidan akan menolak. Nah akhirnya kita rencana udah kita lahiran di rumah sakit aja. Nah pas Ramadan waktu itu Kak, Ramadan tanggal berapa ya? Tanggal 8 Ramadan kalau nggak salah 9 April. Lagi acara waktu itu di pesantren itu ada acara sepekan Ramadan. Ya. Nah ada acara sepekan Ramadan itu jam 9 pagi itu udah mulai tuh mulas. Ini udah 9 bulan berarti ya? Udah HPL ya? Udah HPL 9 bulan. Nah mulas.
dielus-elus lah. Kita hitung misalkan ya gitu ya, dihitung nih kontraksinya berapa. Kalau udah per 5 menit 1 kali gitu ya, itu gitu udah kan, bisa. Udah 5 menit 1 kali udah bisa ke rumah sakit gitu ya. Berarti ini udah berapa menit sekali? Itu udah dari jam 9 sampai jam 12 itu udah mulai, jam 12 itu udah mulai sering, hanya siap-siap lah, pakai barang kayak gitu. Nah setelah udah siap kayak gitu, mau normal nih ke rumah sakit tuh. Iya, nanti kita mau normal, aku mau normal gitu. Dokter kan. Udah ACC kan? Udah ACC, cuman memang nggak bisa di bidan gitu. Iya, harus di rumah sakit. Nah pas datanglah ke sana, yang pergi tuh aku, suami, Raihan, Umah sama Zahra. Oh, Zahra adiknya suami ya. Adik suami. Nah ikutlah karena kan nanti Raihan nggak bisa masuk kan. Ada yang jagain. Kita masuk dulu ke IGD. Nah di IGD itu udah mulai ketika dicek pembukaan 2 katanya. Nunggu mertua datang, Umah datang, terus ngecek gimana bla 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 gitu, keluar lagi gitu. Jadi masih masuk keluar kayak gitu. Nah pas jam berapa ya, 5:30 udah mulai kenceng kan, udah mulai sering banget. Akhirnya kita mau pindah ke lantai 7 buat persalinan. Suami lagi ke depan, ke apa sih, ngurusin apa gitu lah pokoknya. Nah akhirnya diantarlah sama perawat sama satpam waktu itu. Ketika Indra ini agak-agak mellow di sini sebenarnya. Ketika masuk ke ini ke lift, diantar ke lift kan. Ketika lift dibuka itu yang keluar Rehan, Umah sama Zahra. Dia baru selesai dari lantai 3 kalau nggak salah. Ibu, nah seorang ibu dia lain sama anaknya. Ibu dia mau, ibu ini apa? Adanya mau keluar. Iya, ibu ke atas dulu ya. Ibu mau bantuin dulu adanya mau keluar. Sama Eyang dulu. Baik-baik sama Eyang gitulah, kita sounding gitu. Iya ibu. Nah kita masuklah ke lift gitu. Dia dadar ya. Masuk ke lantai 7. Di lantai 7 itu masih dikasih makan kan, masih harus makan, sholat dan sebagainya. Masih belum mau melahirkan, masih di ruangan. Akhirnya jam 7:30 kurang kalau nggak salah, udah mulai kencang banget. Akhirnya kata perawatnya kita pindah ke ruang persalin. Dipindahin ke ruang bersalin. 7:30 itu udah mulai pecah ketuban. Sakitnya kan ya. Melahirkan gimana sih gitu ya. Nah, Masya Allah, subhanallah ya. Masya Allah. Nah itu udah pembukaan berapa? Pas pecah ketuban tuh masih pembukaan 2 berarti? Udah sempurna. Udah sempurna. Nah itu tuh 7:30. Atau udah harus ngeden, udah harus keluarin. Iya, akhirnya dokter datang kan, ini udah sempurna yuk, cina kita siap-siap. Kata dokter itu waktu itu dokternya dokter Epi. Nah ketika itu yuk ngeden gitu, biasa normal kayak biasanya aja gitu, sampai akhirnya bayinya keluar. Ibu selamat ya gitu gini kata dokter. Nah kemudian masih lama tuh si bayinya tuh udah dibawa sama dokter anak, udah dikesampingin ya si bayinya itu. Udah keluar udah keluar, dikasih lihat dulu. Iya aku cuman iya aja gitu, dikesampingin lah si bayinya itu. Nah setelah itu kenapa ini belum selesai gitu, dari sana tuh mulai kenapa dokternya lama. Kamu masih bertanya-tanya nih. Iya, karena bayinya udah keluar tapi kenapa ini masih belum selesai tapi gitu. Dokternya masih ada di situ. Dokter Epinya masih ada. Dokter kandung ya, dokter objinnya ya. Dokter objinnya masih ada gitu. Nah lama banget kayak itu tuh kita tuh udah kayak lemes. Tapi udah kerasa ada yang aneh, udah kerasa? Belum tahu. Jadi belum tahu. Tapi maksud tuh kayak gitu belum tahu. Tapi badan masih fit. Udah lemes itu. Udah lemes. Kan kita kan kalau misalkan udah ngeden, udah ngeluarin bayi yang udah ngelahirin, masih lemes kan. Nah ini tapi kenapa ini masih lama, masih kayak sakitnya itu masih kerasa banget gitu. Terus dokternya tuh lama banget, sampai akhirnya dok sakit dok. Iya sabar kata dokternya. Masya Allah banget dokternya. Lope pokoknya. Nah dokternya itu kayak misalkan dia tuh ngingetin kita istighfar kayak gitu-gitu, diingetin supaya kita tuh inget sama Allah. Sabar ya, ini belum selesai kata dokternya. Kan saking lamanya ya itu sakitnya tuh gimana? Sakit mules atau sakit makan? Tahu kan sakit mules mau ngelahirin ya, kayak misalkan head. Sakit mau head, sakit tapi haid itu gitu. berkali-kali lipat Kak. Tapi kayak sakit ngelahirin gak sih? Kan kalau misalnya gini nih, kalau ngelahirin nih
Ya kalau udah ngelahirin, biasanya kalau udah melahirkan kan itu mulusnya tetap ada. Itu adalah proses bagaimana cara membersihkan yang ada di dalam rahim kita biar darahnya keluar. Puguh, kalau tidak mulas itu bahaya gitu. Kenapa? Karena anak ketiga saya setelah lahiran karena pakai ILA gitu ya, metode ILA yang nggak sakit. Tapi bukan sakit nggak? Enggak, waktu ngelahirin nggak sakit, nggak kerasa apa-apa pokoknya karena pakai metode ILA tuh nyobain. Nah, tapi setelah itu nggak mules-mules. Jadi darahnya nggak keluar mungkin ya. Ketika pulang ke rumah pendarahan tuh aku tuh gitu. Tapi ini mules nggak? Balik lagi ke distract aku. Tapi mules. Sama mules. Ya kayak mules melahirkan berarti kan? Atau kayak sakit gimana? Kayak melahirkan iya, kayak yang aku rasain waktu itu kayak head, kayak mules head yang darah keluar. Tapi ini berlipat-lipat. Ya mungkin kayak misalnya sakitnya itu sakit banget sampai akhirnya, "Dok, kenapa, Dok? Kenapa? Ada apa?" Kalau sakit head tuh kayak yang ditekan ya? Sakit lupa lagi. Iya, kayak ditekan gitu perutnya. Iya. Terus ya gitu ya kalau ngelahirin yang tangan masuk ini gitu kan. Kenapa, Dok? Kata dokternya gini. Iya, ini rahimnya dia nggak mau turun lagi gitu. Apanya? Rahimnya dia nggak mau nggak naik lagi iya, mungkin. Rahimnya dia nggak mau naik lagi. Gitu kata dokter. Oh, aku juga belum ngerti ya si posisi rahim tuh gimana gitu. Jadi nanti kan bayi itu disimpan di rahim ya. Iya. Bayi itu kan disimpan di rahim kan. Berarti ketika bayi keluar rahim turun, mungkin gitu ya. Iya. Saya nggak tahu ya, jangan ngomong nih. Saya bukan ahlinya, jangan bukan ahlinya ya. Nanti di komen nih sama ketua spasi hanya menerawang gitu ya. Nanti di komen aja lah apa yang harus dibetulkan gitu ya. Nah, ketika kemudian bayi keluar mungkin rahimnya naik gitu ya, mungkin ya harusnya gitu, cuman ini nggak naik gitu. Kayaknya dikeatasin lagi sih, jadi ketika bayi keluar dibenerin lagi kan posisi rahim tuh sama dokternya gitu biasanya mungkin kayak gitu. Nah kalau waktu itu si rahim ini dia nggak mau naik lagi ke atas. Pendarahan lah banyak yang aku tahu kayak gitu pendarahan. Nah, yang aku rasakan masih sadar tapi lemes banget. Nah yang aku rasakan saat itu adalah sakit banget, terus aku udah kayak udah mau pingsan aja gitu. Ya pastilah keluar darah banyaknya. Terus kata perawatnya, "Bu jangan pingsan, Bu jangan tidur, Bu bangun, Bu." Gitu. Betul, kalau ngelahirin itu tidak boleh kan, nggak boleh. Terus dibangunin jangan sampai tidur. Tapi itu udah nggak kuat Kak, udah kayaknya. Tapi Umah yang itu ada di dalam atau Pani doang yang ada di dalam? Ada ya, karena normal kan ya. Juga akhirnya disuruh keluar karena kondisinya udah kritis. Udah kayak nggak mungkin ditemenin gitu. Iya. Nah akhirnya pas udah kayak gitu lama. Nah dokternya akhirnya bilang kayak gini, aku udah agak-agak sadar nggak sadar sebetulnya, tapi masih kedengeran banget gitu. Dokternya bilang kayak gini, udah telepon dokter anestesi, siapin ruang operasi. Kedengar. Pas bilang kayak gitu udah kedenger gitu. Udah pasrah di sana dalam benak aku itu, mungkin ini proses buat meninggal cara meninggal aku itu saat itu ya mungkin kayak gini gitu. Aku mikirnya waktu itu kayak gitu. Sahid tapi nya ibu yang melahirkan meninggal itu. Makanya Masya Allah perjuangan seorang ibu itu. Kaduhung tuh tapi hirup deui. Maaf. Bersyukurlah ya. Ada yang harus maaf. Ini keluar dari skrip. Tapi bentar Pan. Nah, sebetulnya saya pun gitu ya, ketika diberi informasi tentang ini, kita tuh semuanya silent treatment. Iya nggak sih? Bener kan? Saya belum pernah membahas apapun dengan Pani. Iya kan? Iya. Setiap ketemu apapun tentang nggak pernah ngebahas. Saya tidak memulai, Pani pun tidak memulai, pun teman-teman yang lain pun begitu ya. Nah, berarti kan kakak sebetulnya keluarga saya pun tidak pernah ada yang membahas ya. Berarti nggak, tapi ada nggak seorang aja gitu yang menceritakan si proses ketika Pani nggak sadar tuh seperti apa? Kamu tuh harusnya waktu itu tuh gini, ada nggak? Kayak misalkan suami mungkin ya menyesali gitu harusnya sebelum bukan. Jadi ketika kamu nggak sadar teh Umah teh nangis loh misalnya gitu. Ketika kamu nggak sadar tuh suami gelisah loh, jadi menceritakan ada yang saya tuh deg-degan loh gitu. Jadi menceritakan gitu. Kalau aku pribadi kan nggak berani bahas ya waktu itu tuh nggak berani bahas. Nah sebetulnya kayaknya Pani pun kaget ya ketika saya menchat, Pan sharing dong tentang kejadian diangkat rahim, kaget kan benar, mungkin. Tapi Pani tahu nggak bahwa aku tuh tahu sebetulnya?
Enggak ya? Tahu. Oh tahu kan karena dibahas di grup ya waktu itu ya, di grup kan temen ya, ada doa ya. Iya, itu kan rame banget kan. Jadi ketika udah sadar, lihat chat, lihat segala macam, ternyata rame banget. Bahkan di rumah sakit juga rame Kak. Jadi di rumah sakitnya aja rame gitu. Jadi teman-teman sebetulnya gitu ya. Jadi saya tuh selama ini silent treatment gitu. Dalam artian silent treatment itu bukan silent treatment silent gitu ya. Jadi benar-benar tidak ngebahas tentang ini setiap bertemu, tidak tanya kemarin tuh prosesnya gimana sih, enggak sama sekali. Padahal berkali-kali ya kita ketemu ya. Kita sering ketemu tapi kemudian ketika tahniah gitu ya, tahniah waktu pulang kemudian hari lahirannya. Tahniah bayi yang baru lahir itu kita hanya ngobrol, alhamdulillah Nana, kita nggak ngebahas ke sana gitu. Berarti ini udah berapa tahun ya? 2 tahun ya adek ya umurnya ya? Iya, mau 3 tahun nanti April. Selama adek 3 tahun ini gitu ya, kita tuh nggak pernah ngebahas gitu. Nah mungkin beliau nih kaget gitu ketika saya ngejapri ada apa Kak? Podcast yuk gitu. Emang ngebahas apa? Nantilah tornya dikirim gitu. Aku belum kirim ya. Tapi itu bener-bener tapi bener-bener ribuh gitu ya, belum dikirim. Nantilah tornya dikirim. Akhirnya 3 hari yang lalu saya kasih tahu ya, Pan mau ngebahas ini loh gitu. Asli mau ngebahas itu gitu. Jadi betul-betul langsung disidak di sana dan diceritakan di sini gitu. Ini eksklusif. Teman-teman yang lain pun sebetulnya belum tahu nih si proses ceritanya seperti apa gitu. Tapi kemudian saya dulu pernah bertanya gini aja. Yang komanya ya, kalau yang diangkat rahimnya saya belum pernah bercerita apa-apa gitu ya. Jadi disepil ya, mungkin lah dikatanya. Kan belum ke sana ya ceritanya. Cuman aku pernah bercerita pernah bertanya gini, Pan selama koma mimpi apa gitu ya, atau Pan selama koma tiba-tiba tidur tiba-tiba jual bangun gitu ya. Cuman itu aja yang nantilah disepil berarti ya itu mah ya. Nah terus sampai mana tadi? Ketika yang terdengar ini harus cepet-cepet disiapin ruang operasi, harus dioperasi gitu ya. Yang ketika itu dalam benak aku adalah mungkin ini proses kan proses orang meninggal beda-beda ya. Nah, yang dalam benak aku kayak saat itu adalah mungkin ini proses yang harus aku lewati untuk meninggal. Itu ya udah ketika itu masih nggak boleh tidur tuh kan di itu. Ya udah aku pasrahin aja, Allah, aku pasrah aja bener Kak. Ketika dalam kondisi seperti itu kita bisa apa sih? Lari nggak mungkin. Tapi Pani ada perasaan gini nggak? Ya Allah, tong waka ayeuna gitu atau ya Allah ada, saya Kak. Belum siap. Saat gitu di sana nggak ada Kak. Oh Masya Allah, berarti Pani ini soleh banget. Belum dengerin dulu. Nah akhirnya pas udah kayak gitu tuh pindahlah, kita mau pindah ke ruang operasi. Ketika mau pindah ke ruang operasi dari ruang bersalin kita pindah ke ruang operasi kan. Ada mama dan bapak dong di sana. Di ruang operasi? Enggak, di luarnya. Di luarnya. Udah siap. Iya, dan nggak tahu. Jadi memang sebelum itu nggak tahu. Jadi ya dikasih taunya jangan dulu kesini, nanti aja kalau udah lahiran gitu. Soalnya bisa lama nungguin kan kasihan ya. Nah, tapi pas keluar dari mau masuk ke ruang operasi itu, mama sama bapak tuh mereka tuh lagi nungguin. Pas keluar tuh langsung berdiri. Dipeganglah tangannya sama mama. Oh benar, saya pun chatan sama mama. Nah gitu? Asli. Jadi ngechat ke Uma, ngechat ke mama, sampai informasi apapun sama mama tuh. Akhirnya keterusannya teh, Kak Pani udah ini, Kak doain Pani belum ini. Itu sama gitu? Mama chatannya tuh gitu. Ya, mama. Disepil akhirnya. Itu sama mama chatan. Oh iya. Nah, ketika kita udah ketemu sama orang tua pecah kan kayak nangis berarti kamu? Enggak, cuman mah pa doakannya gitu, cuman kayak gitu, nyeri gitu. Sieun. Tenang. Tenang. Nah, kalau laki-laki kan kadang pura-pura tegar ya. Bapak cuma bilang kayak gini, sing sabar, sing ikhlas, cara gitu. Masuklah ke ruang operasi, cuman ngangguk ketika bapak bilang kayak gitu, cuman masuklah ke ruang operasi. Ketika di ruang operasi itu udah kayak misalkan yang kelihatan udah lampu aja gitu. Udah mulai hilang. Kan masih kayak disenggol-senggol. Bu jangan tidur, bangun gitu. Ingat anaknya kayak gitu-gitulah. Emang selama operasi nggak boleh
biusnya anestesinya setengah atau Total. Oh, total kan? Waktu itu total. Oh, pas menuju berarti ya, menuju. Ya itu belum di anestesi, belum. Oh. Masih kayak misalkan proses dan dari selama proses itu nggak boleh tidur. nggak boleh. Oh. Dari kayak misalkan dari ruang persalin masuk ke ruang operasi gitu. Nah, di ruang operasi itu kan kita dipindahin lagi ya dari satu kasur ke kasur yang lain kayak gitu. Nah, pas kayak gitu tuh udah masrahin aja diri sama Allah gitu. Mau lari juga nggak mungkin kan. Pas udah kayak gitu udah mau kayak misalkan udah nggak tahu, udah kayak tidur aja kayak gitu. Nah, ketika itu udah nggak kedengeran lah gitu. Nah, ketika itu aku nggak tahu ya ini tuh apakah sebatas bunga tidur atau misalkan apa, aku nggak ngerti gitu kalau ini tuh apa. Cuman aku cuma bisa ambil hikmahnya aja. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu seolah-olah aku tuh udah ada di tempatnya hitam gelap, nggak tahu, tiba-tiba jadi kayak ke masa lalu gitu Kak. Kayak misalkan ketemu Nek lagi, ketemu Aki kan meninggalnya Nek Aki Bibi gitu. Kayak misalkan Nek itu ngebangunin kan. Bibi siapa? Mamahnya Dini. Oh, berarti waktu itu Mama Dini pun udah meninggal ya? Udah meninggal. Oh, berarti Pani itu, iya Allah merinding ya. Jadi selama proses koma itu, berarti ini udah masuk koma kan ya? Belum, yang aku tahu. Atau sedang proses? Nah, ini tuh proses kayaknya belum, nggak tahu udah di anestesi atau belum, udah di bius atau belum. Cuman ketika itu adalah jadi kayak ke masa lalu, kayak misalkan ada. Tapi bertemunya dengan orang-orang yang udah nggak ada. Nah, gitu ya? awalnya itu ketemunya sama nenek dulu, sama Aki dulu, kayak misalkan terus ketemunya Pani gitu. Nenek kayak manggil. Asli ya Allah. Iya gitu. Oh iya gitu. Ya Allah. Iya gitu. Di mana gitu. Ngerti nggak gitu kan. Iya. Nah, udah kayak gitu tiba-tiba udah diliatin lah, kayak misalkan aku mau kecil main waktu dari TK ya. Dari TK aku ingat main lagi TK lagi main, terus masuk ke SD, usia aku SD main sama Dini, sama Ropi ya, sama Teh Lida gitu main. Terus masuk ke sanawiyah, kita di asrama ngumpul-ngumpul kayak nyanyi-nyanyi. Nah, ada kayak misalkan terus masuk ke aku usia mualimin, masuk ke kuliah, sampai akhirnya di lift waktu ketemu sama Rehan. Oh gitu. Sama Allah tuh diliatin waktu aku nikah di lift sama Rehan waktu itu. Terus sampai pas ngelihat bayi yang baru lahir. Dari sana Kak, langsung kayak misalkan kita berontak gimana sih? Nggak mau, aku belum siap kayak gitu Kak. Jadi kayak misalkan kayak mohon di sana tuh kayak mohon sama Allah gitu. Ya Allah, aku belum siap, anakku masih kecil. Oh, tapi Pani sadar bukan apa ya? Kan ada yang mimpi jadi kayak ngerasa gini, ini mah bukan. Oh iya. Tapi Abi saya pun pernah tuh kalau mimpi tuh kayak gitu, ini harus bangun gitu. Iya. Jadi misalnya mimpi buruk nih, ini mah mimpi bangun gitu. Gitu nah, kayaknya. Iya. Pani merasa gitu. Kayak, ini mah mimpi kita gitu. Pengen berontak gitu. Nah, aku belum siap. Nanti gimana kalau mereka tumbuh tanpa ibu kayak gitu. Kayak misalkan mohon sama Allah kayak gitu ya. Yang aku rasain saat itu seperti itu. Ya Allah, aku nggak siap. Nanti aja kalau misalkan mereka udah dewasa. Kalau sekalinya memang kalau memang usia aku pendek ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan untuk sekarang kasih kesempatan lagi kayak gitu. Nah, akhirnya ketika itu kedengeran lagi tuh yang kayak misalkan perawat, dokter sama itu tuh mereka tuh ini gitu ya, kedengaran suara itu. Nah, mulai sadar tuh. Belum. Nah, dari sana belum, nggak inget. Jadi sebetulnya yang nggak ingetnya itu waktu udah kejadian itu, waktu udah jadi proses yang tadi yang itu itu mah menuju komanya itu ya? Kayaknya gitu. Ketika koma mah puguh nggak inget, jadi nggak ada proses tidur nyenyak aja. Oh gitu, tidur nyenyak, terus langsung tiba-tiba sadar aja gitu? Iya. Oh. Jadi sadar itu lanjut nih. Berarti berapa hari komana? Sehari. Enggak 3 hari. Enggak. Ya gitu. Iya. Pokoknya hampir 3. Sehari kalau nggak salah. Apalagi saya juga. Siapa yang mengalami?
Tapi apa proses cetan itu? Hari ini cetan, besok cetan. Cetannya ya apa ya bahasa anak WhatsApp tuh, WhatsApp kan. Hari ini WhatsApp, besok WhatsApp, belum sadar juga loh. Oh, Lupa ya? 2 hari 3. soalnya yang aku ingat adalah aku sadar itu jam 2 siang. Tapi itu lintas hari loh. Kayaknya, nggak tahu, tapi kayaknya sehari deh, Kak. Masa 2 hari? Ya maksudnya tidak gini loh, tidak pagi nggak sadar jam 2 siang bangun, enggak kan? Itu tuh lintas hari, lintas hari. Besok Enggak. Iya. Enggak. Kamu nggak sadar, Abi nu sadar loh, nu nungguan. Asli, Abi nu nungguan kamu, info kamu tuh aku yang sadar. Nanti diklarifikasi ya, Kak. Di chat ya, diklarifikasi ya, di kolom komentar ya. Nah, akhirnya pas jam 2 siang tuh, iya kayaknya enggak deh, Kak. Kayaknya memang sehari deh. Jadi jam 2 siang hari Senin, iya. Operasinya hari apa? Hari Minggu, malam Senin. Sadar? Hari Senin. Enggak, Pan. Lintas hari lagi rasanya. Duka lah. Nanti ya bisa lah, Bi. Terus. Nah, jam 2 siang itu baru sadar. Pas sadar tuh dilihatin lah sama, ya mungkin kan langsung diriung lah ya gitu ya. Sama perawat sama semuanya gitu, bangun. Masuk ICU dulu kan. Di ICU aku nggak tahu kondisi di luar seperti apa, gimana aku nggak tahu, cuman kondisi aku saat itu ketika bangun semuanya itu pada diri riung gitunya. Apa ya bahasa Indonesianya? Bisa ngobrol Sundanya. Sudah dikumpulkan, masa dikumpulkan. Sudah iyalah diriung lah ya. Nah, akhirnya ditanya, kayak misalkan dicek gitu, coba lihat ke sini, ya diginiin gitu. Oh, sama Sama ininya, perawatnya. Nah, pas gitu, pas bangun tuh nggak bisa napas. Jadi kenapa? Gitu. Cuman gitu-gitu aja, kenapa nggak bisa napas? Itu napasnya dari mulut katanya. Jadi selama ya mungkin koma ya. Jadi masukin alat ke sini kan, selang. Okay. Tahu nggak sih kalau misalkan orang yang koma, dia apa ya, kayak bapak ya, selang yang dimasukin ke sini yang buat napas kalau misalkan koma kayak gitu ya, itulah pokoknya ya. Soalnya aku mencoba melupakan nama itu gitu. Iya, jadi begitu jadi lupa gitu. Nah, akhirnya pas napasnya dari mulut, kata dokter, nggak tahu perawat, akhirnya dari mulut. Setelah itu apa yang dirasa, kata dokter, ini sakit, bener Kak, sakit banget itu. Selang itu yang masuk ke sini, ventilator. Searching ya. Ya, ventilator, betul. Jadi Pan itu pakai ventilator. Saya tidak mau mendengar tuh kata ventilator. Emang bener sakit banget itu. Si mulutnya itu kayak gini ke sini ya kan, dia kan jadi gini geserin mulut gitu kan, masukin. Iya. Berarti pas sadar tuh ventilatornya udah dicabut? Belum. Masih pakai ventilator. Dokter nanya apa yang dirasa, ini sakit gitu. Ya, tapi bisa ngomong. Kan maksudku tuh aduh jadi bisa, cuman mungkin memang nggak jelas mungkin. Yang aku inget tuh ventilator tuh besar loh. Iya, emang besar. Terus kenapa bisa ngomong? Aku ngerasanya ngomong kayak gitu, nggak tahu kedengarannya kayak gitu apa enggak gitu. Nah, iya sakit banget emang. Sakit gitu. Iya, nanti dilepas ya, kata dokternya kayak gitu. Akhirnya sama dokter dilepas. Pas bangun tuh ya gimana sih kalau misalkan dielus lah ya sama suami, dicium gitu sama mertua, sama Uma. Terus akhirnya dokter manggil, aku nggak tahu mereka ngobrol apa. Nah, setelah itu udah sadar itu tidur lagi, bangun lagi jam 4 kalau nggak salah, nggak tahu, sore, pokoknya sore. Bangun lagi sore. Nah, sore itu udah agak-agak tidur tapi itu bukan tidur. Koma ya? Bukan, itu mah tidur. Kayaknya masih dari obat deh. Jadi ngantuk banget itu waktu itu dari jam 2 itu. Masih dari obat bius, kayaknya ngantuk banget. Dilepas ventilator udah mulai lihat tangan, Masya Allah, ya Allah. Fabi ayalah, kamu tuh keziban kakak gitu. Selang banyak banget Kak. Selang di mana aja? Selangnya satu sini, cuman kayak bercabang-cabang gitu. Banyak alat ya. Berarti itu ketika sadar Pan itu bukan di ruang biasa dong, di ICU ya.
kayak alat jantung lah. Kalau di ICU kan kedengaran kayak suara mesinnya titit gitu. Dan itu masih sampai sekarang kalau masuk rumah sakit masih agak-agak trauma. Tapi ya kayak misalkan kayak terapinya itu kayak misalkan Aldo tuh ngasih terapinya ya Aperu sering ke rumah sakit gitu, jadi kadarullah ya. kayak misalkan kemarin di apa masuk dirawat ke rumah sakit ya? dirawat, jadi kayak ini kayaknya terapi dari Aldonya kayak gini gitu. Betul harus seperti itu ya. Iya kan, kalau misalkan kita sendiri kayaknya nggak mau ya. Iya. Tapi kan dia naon sih ngajakeun ke rumah sakit. Iya benar memang. Tapi ada loh yang trauma tuh, nggak usah dibahas ketang. Iya. Kamu nggak sih. terus iya ada, aku tahu siapa. Naon sih? Sok tetebakan gitu kayak bocor gerah. Nah akhirnya ketika sadar itu nggak ada yang spill nggak ada yang ngasih tahu kondisi ya, aku betul. aku gimana, suami cuma ngasih lihat bayinya lucu banget ya, gitu. Berarti ini bayi belum tahu banget. ada kejadian apa, maksudnya operasinya tuh apa? Nggak tahu. Cuman kayak ketika udah buka mata teh, alhamdulillah masih dikasih kesempatan, karena ketika yang bangun itu yang keinget pas mau yang nggak sadar itu loh. Nah keinget itu gitu, pas bangun itu langsung keingetnya ke sana. Pas udah gitu teh udah ini masuk ke dokter luar biasa. Dia cuma ngelus. Siapa nama dokternya sih? Dokter Sepil. Epi. Laki-laki perempuan? Perempuan. Oh perempuan. Ih hebat, masya Allah. Luar biasa pokoknya. Ibu begitu pokoknya dia muji-muji pokoknya mah masya Allah. Nah akhirnya udah kayak gitu masuklah sampai ke ruang inap pun gak ada yang ngomong, gak ada yang ngasih tahu. Cuman dokter sempat spill nggak apa-apa kok, cina nggak diangkat gitu. Hah? Nggak apa-apa kok, nggak diangkat, kata dokter kayak gitu, nggak diangkat semuanya. Dokter cuman kayak gitu, terus aku cuman oh ya dok, sambil mencerna apa ya dokter. Maksudnya apa? Nggak apa-apa kok, nggak diangkat. Berarti masih bisa hamil kamu tuh? Enggak. Nah lanjutin dulu ya. Oh iya. Kepo ya. Sabar. 2 tahun menunggu cerita ini. Kata. Nah, enggak sih ya. Sebetulnya enggak kepo, ini mah hanya untuk mengedukasi gitu. Nah, ya. akhirnya pas ketika lihat kan lagi kayak misalkan lihat grup kayak misalkan ada yang WA, ada yang spill sedikit kan. Ada apa ya? Cuma nanya aja tapi nggak berani nanya. Karena pernah nggak sih kita berusaha buat kuat supaya orang lain itu nggak ngerasa bersalah gitu. Betul. Nah nih ya cerita nih dari yang hidup dari yang sadar hidup, ya. Yang tidak sadar gitu. Dari yang sadar nih ya ini. Jadi kita tuh kan rame tuh di grup ya waktu itu. Nah saya tuh sambil japri ke Dini gitu ya atau ke siapa kata bikin grup lagi kalau nggak salah. Ya, jadi bikin grup ini kalau nggak salah gitu ya bikin grup lagi. Entah japri lah pokoknya saya lupa lagi. Pada saat itu bilang stop, jangan lagi dibahas di grup gitu karena Pani kan alhamdulillah sadar kan kurang lebihnya pasti dibaca. Dan kalau nggak salah Din yang chatan tentang hal itu gitu ya, tolong ditarik lagi gitu sampai seperti itu tuh. Jadi saya tuh nggak mau mengecewakan, biarlah keluarganya yang membahas itu gitu. Adapun kita tahu ya udahlah nggak usah dibahas karena perempuan mana sih ya gitu ya nggak yang tak sakit hatinya gitu. Betul, nggak yang tak sakit hatinya ketika berada dalam kondisi itu gitu ya. Tapi tahu nggak sih ketika sekarang ya yang ketika orang tua itu ketika di akhir hidupnya aja mereka tuh masih mikirin anaknya Kak. Iya betul sih, betul. Jadi ketika aku ingin berontak itu yang terakhir terlihat itu ya anak-anak aku gitu. Betul. Itu yang aku rasakan pasti. Semua dari orang deh alami kayaknya gitu. Iya. Sekuat-kuatnya aku pun gitu ya, sekuat-kuatnya aku, sestrong-strongnya aku, tahu kan ya, semotekar-motekarnya aku, tahu nggak setiap proses perkembangan anak itu abi mah slow wae gitu ya. Abi mah berada dalam kondisi pasti sedih gitu. Pikhan lah khususnya gitu ya. Ketika Pikhan naik kelas, Pikhan mau sekolah, aku mah
excited banget ya kalau masalah anak ya. Selain excited, sedih, nggak tahu kenapa, padahal kan mau sekolah ya, tapi sedih gitu. Sedihnya tuh, ya Allah, saya tuh dititipin seseorang yang kemudian ini seorang anak yang kemudian alhamdulillah tuh berproses, kok bisa ya ngejagain anak sampai bisa 7 tahun gitu. Bener. Kayak misalkan kita tuh mikir liatin anak, oh ternyata kita bisa ya besarin anak sampai saat ini. Oh ternyata bisa ya kita ngajarin anak buat ngaji. Oh gitu. Jadi kita kan ini istilahnya kan kita ini kan nggak ada belajarnya ya. Semuanya itu ya, setiap prosesnya itu ya belajar buat kayak misalkan kita ngajarin anak ya kita belajar ngajarin gitu, bukan berarti kita bisa ngajarin anak gitu. Iya emang benar kayak gitu. Orang tua tuh best. balik lagi terus ketika buka grup tuh ternyata rame di luar, apa yang Fani rasakan gitu? Masih bertanya-tanya sebetulnya, ada apa sih, kenapa sih, kayaknya ini ada sesuatu belum deh. tahu berarti belum tahu secara pasti. Kayaknya ada sesuatu deh. Kayaknya rahim aku diangkat gitu masih ada pertanyaan seperti itu. Nah sampai akhirnya dokter visitkan ke ruang sama dokternya itu, Masya Allah hebat banget, selalu diulang-ulang kata-kata itu tuh. Bagus sih, tapi sebetulnya pas waktu di ICU tuh ya, si perawat itu kan pada heboh ya, ibu tahu nggak HB ibu itu 2 loh. Oh dibilangin sama perawat-perawatnya? Iya, dari oh tapi, gitu, tapi kan itu support system maksudnya kan, kayak excited kan, ibu hebat gitu. Oh iya aku hebat gitu. Intermezzo tau nggak? Terus Intermezzo waktu di waktu di ICU jadi kan kalau misalkan kita sakit apa pasti dokter nanya udah kentut belum kayak gitu kan. Dan itu aku kentut terbangga waktu itu adalah ketika aku di ICU. Maksudnya? Kela bangga apa nih? Bangga Sunda, bangga Indonesia, bangga Sunda makan bangga Indonesia. Jadi kayak misalkan maaf ya kan kalau kayak gitu aku mau kentut, tapi kan nggak bisa kayak misalkan keluar dulu ke kamar mandi dulu kan nggak mungkin ya. Akhirnya sus maaf ya aku mau kentut, ya nggak apa-apa sok kentut aja. Iya ibu hebat ya bisa kentut. Berarti banyak kata-kata hebat ya. Hebat ibu udah kentut katanya gitu. Dan itu sampai sekarang itu kentut terhebat aku gitu. Apresiasi. Kayaknya harus masuk on the spot gitu. Nah terus akhirnya akhirnya nggak nyari tahu sih, karena lihat nggak mungkin juga nanya kan, nggak mungkin nanya ke Umah, ke Mama, atau misalkan ke suami juga kayaknya nggak mungkin gitu. Akhirnya dokter bilang kayak gini, ini mah nggak diangkat semuanya, cuman dipotong aja. Kemungkinan berarti saat ini masih ada rahimnya? Mungkin. Oh, belum cerita itu. Masih, insya Allah masih bisa head. Tapi gitu, jadi ekspresinya itu insya Allah masih bisa head kok. Pas waktu itu? Iya, cuman aku tahu dari ekspresinya. Oh ya dok, nggak apa-apa. Ini juga udah takdirnya kayak gini. Udah. Tapi dari ICU sampai yang lumayan lah prosesnya agak lamanya. Dari ICU ke ruang rawat inap itu, kita tuh masih mikir gitu. Ekspresinya tuh kita tuh harus gimana sih? Ngerti nggak? Kayak misalkan gini, kita tuh ngerti teori ikhlas sabar, kita udah belajar ya dari sanawiyah, kan misalkan hadisnya ikhlas, hadisnya sabar apa. Tapi untuk mengekspresikan itu harus gimana? Nah, ngerti nggak Kak? Kayak misalnya nih, ada sesuatu yang menimpa kita, terus kita nangis, kita ikhlas nggak ya? Tapi udah nggak kuat mau nangis gitu, maksudnya. Nah, jadi Fani itu dilematis, apakah aku harus menjerit-jerit nangis? Boleh nggak sih aku nangis? Tapi gitu. Kalau aku nangis yang disebut ikhlas gitu ya. Gitu. Terus dan orang lain yang di sana bakal merasa bersalah. Betul, gitu. Nah gitu. Jadi ketika itu aku cuman ngelamun, aku kayak misalkan mencerna semuanya gitu ya Allah, kayak misalkan menyiapkan diri untuk kayak misalkan nanti keluar aku harus menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka betul. Gitu. Terus sedangkan aku sendiri juga masih membutuhkan kayak
proses buat kayak misalkan ikhlas itu bener gak sih kalau kayak gitu ikhlas kayak gitu. Nah jadi ya waktu itu prosesnya juga aku nggak berani nanya ke suami, ke mertua, ke mama, aku nggak berani nanya. Sampai akhirnya pulang pun aku nggak bertanya, dan sebetulnya sampai saat ini juga nggak ada kayak misalkan obrolan dari suami secara langsung waktu itu tuh kayak gini nggak ada. Gitu. Jadi aku tahu juga dari orang-orang sekitar, dari saudaranya gitu kan yang memang deket, dia cerita. Dan ketika ya seiring berjalannya waktu ya Tahu life moves go on gitu, hidup kan harus berjalan ya, kita nggak bisa stuck di sana aja. Nih pertanyaanku gitu. Nih, pertama kali tahu bahwa rahim Fani itu diangkat itu dari siapa? Dari dokter. Oh, dari jadi, dokter langsung. Tapi ada yang mereview nggak? Maksud tuh suami ada yang mereview gitu atau siapa? Ada. Sampai saat ini? Akhirnya kita obrolin, cuman dari aku, jadi kayak misalkan dia nunggu aku nanya baru jawab. Berarti kan kalau misalkan aku nanya berarti aku udah menyiapkan diri loh gitu. Jadi dia nggak mau kayak misalkan waktu itu kayak gini enggak, dia nggak menceritakan itu, dia nunggu aku nanya baru dia jawab kayak gitu. Nah dan apa ya, lupa lagi. Jadi dia obrolin gitu kan taunya. Iya enggak, jadi pas akhirnya pulang itu pun nggak ada ngobrolin itu, cuman beberapa hari baru aku nanya. Hitungan hari berarti dari pulang dari rumah sakit? Iya, aku nanya yang kumaha tenan naon gitu, nanya kayak gitu, aku yang nanya. Dia suami. Kayak misalkan pernah nggak sih kayak misalkan suami tuh pengen kita tuh punya anak perempuan, pengen punya. Betul. Gitu. Karena Pan itu anak pertama laki-laki ya, sama kayak aku. Dua-duanya laki-laki, yang kedua juga laki-laki ya. Ya tenang naon, cenah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Dua aja gitu. Nanti juga dapat menantu perempuan. Iya, suruh nikah cepet. Kan anak juga kan? Iya benar. Nah, akhirnya ya awal itu berani ngobrol itu sama mama, dari A sampai Z itu sama mama. Ya biasalah ya dinasihatin gini, bahwa ya memang proses hidup kan, kita nggak bisa ngelewatin apa yang kita nggak mau gitu. Ya memang hidup memang hidup itu kan dilewati dijalani gitu prosesnya. Betul. Kayak gitu. Sampai akhirnya pas ngobrol sama suami itu ya, jadi kita kadang spill kayak gitu. Dan akhirnya aku tahu dari saudaranya. Dia cerita kalau misalkan pas aku lagi koma, suami aku nangis. Kayak misalkan suami aku tuh nangis, terus kayak misalkan dia ngerasa bersalah. Ini tuh ya kayak gini tuh karena aku nggak jaga, kayak gitulah pokoknya ya, kayak gitu. Dan memang jadi gini, kita kan tahu ya karakter suami kita seperti apa. Kayak misalkan kalau misalkan laki-laki nggak tahu, semua laki-laki apa jangan ditanya di sana, jangan di sana. Dia belum pengalaman. Karena dia gengsi buat nunjukin rasa sedih. Iya gitu. Betul. Betul. Jadi kalau di depan ya kayak misalkan dia ingin melindungi aja gitu, padahal secara dia juga sokul. Gitu. Dan ya itu juga tahu waktu kemarin lah, waktu ngobrol sama saudara, ternyata ya dia bilang kalau misalkan kondisi waktu itu tuh kondisi suami itu kayak gini. Ya ternyata sama intinya seterpuruk itu gitu. Tapi ya alhamdulillah Allah ngasih kesempatan itu kan ya. Intinya adalah apa sih intinya gini, ketika aku sudah sadar itu udah menjalani melewati proses, aku merasanya ini udah terlewati ya. Walaupun terkadang memang ada kayak misalkan keinget kayak gitu. Kayak misalkan malam sebetulnya bisa jika dia kan lain enggak cina ya background. Terus kayak misalkan tadi deh background. Kayak misalkan apa nih? Iya. Jadi Pan ya berarti intinya Pani nggak bisa hamil lagi gitu ya, karena rahimnya diangkat gitu. Nah, dan aku baru ngerti itu ketika ada acara di PW
spasi bukan sih? Ya spasi, waktu acara spasi yang acara apa waktu itu teh? Yang di PW yang ada bidan waktu itu teh. Ya, acara spasi. Acara apa itu? Ya spasi. Iya, enggak itu teh ngapain sih waktu itu teh? Kayak misalkan kita ya KB abi kasiangan. Katnya eta. Terus kayak bocor ya lapun dia. Nah kan waktu itu teh bentar apa ya itu teh acara apa ya? Iya, teh Gea kan bidannya. Iya. Nah, terus kan kita bahas daftar. naon. Terus akhirnya stunting bukan sih? Bukan ya? Apa coba? Apa ya? Bisa diceritakan inget mah. Tapi maksudnya nyambung gitu. Nah, jadi tahu aku tuh ternyata aku nggak bisa hamil lagi dari acara spasi itu gitu. Sebetulnya memang nggak bisa hamil lagi. Cuman jadi selama itu aku nggak mau kayak misalkan mau ke obgyn nih, mau nanya konsultasi, penasaran nih gitu ya. Kondisi aku tuh gimana? Tapi dokter juga nggak tahu sebetulnya kenapa bisa terjadi, intinya bahwa kondisi saat itu adalah karena pendarahan. Jadi Pan itu pengen tahu aku teh kenapa sih proses ini sampai kemudian akhirnya memutuskan agar rahimnya diangkat. Betul. Gitu. Jadi alasannya apa? Sebab gitu. Akibatnya itu apa sih sebetulnya? Awalnya aku pengen kayak gitu, tapi kayak misalkan kayak misalkan ya udahlah gitu ya, udah terima aja, jalani aja. Tapi pas acara spasi waktu itu, aku ngobrol kan sama bidan, acara apa itu ya? Udah tuh ayo dibahas. Penasaran. Nah, tapi waktu itu aku nggak bisa karena haid. Gitu. Tapi aku sempat ngobrol sama bidannya, kayak gini. Oh iya sampai 2 teh, cina gitu. 4 aja itu udah nggak bisa tertolong teh, cina. Maksudnya? HB 4 itu udah nggak bisa tertolong Kak. Oh HB-nya, iya. Tapi memang aku tahu kalau misalkan, jadi kekuasaan Allah lah. Iya, jadi kayak misalkan waktu aku di ICU juga perawat tuh bilang kayak misalkan, ibu tahu nggak HB ibu tuh 2. Ya kayak misalkan kayak mungkin sih? Kayak misalkan mungkin ini udah kekuasaan Allah aja. Makanya gitu. Semua orang khawatir, termasuk Umah kan minta doa ke semua orang karena itu loh. Jadi prediksi dokter, ini udah nggak bisa kayaknya gitu. Kayaknya begitu gitu. Makanya mereka menggencarkan agar jamaah ini membumingkan doa gitu ya, melangitkan doa agar kemudian ya alhamdulillah Pani kan. Ya, dan memang aku ngerasain bahwa aku tuh Pan itu masuk dalam sholatku. Masya Allah. Nangis loh. Aku nangis loh pada saat itu. Iya, kayak Umah juga bilang, teteh luar biasa dengan prediksi yang HB2 itu ya, dengan HB2 itu bisa bangkit, sadar kembali, bisa itu sadar kembali. Itu luar biasa. Teteh banyak yang doain teteh. Orang-orang yang lagi saum itu doain teteh. Yang mereka itu doanya Ramadan itu ya kan lagi Ramadan. Yang doanya itu Allah langsung ijabah. Betul. Dan memang aku ngerasain bahwa kayak misalkan benernya Allah itu ngasih kesempatan buat aku, kayak misalkan hidup lagi, apa sih? Gitulah gitu. Jadi memang ada 2 hal lah ya Pan ya. Jadi saya lihat tuh Pani mungkin tidak menitik beratkan atas rahim Pani yang diangkatnya. Tapi Pani ada hal yang kemudian harus disyukuri, yakni adalah yaitu Allah berikan izin kembali agar kemudian bener bisa menjalani hidup lagi gitu ya. Bener banget. Pesan apa sih Pan yang ingin Pani sampaikan kepada orang kepada masyarakat luas? Aku belajar ketika itu udah terjadi, aku mikir bahwa apa sih yang mau kita banggain Kak? Betul. Harta bukan milik kita, hanya dikasih pinjam kan ya. Kayak misalkan yang menjadi rezeki kita itu kan apa yang kita makan, apa yang rusak itu menjadi rezeki kita. Anak apa Kak? Anak titipan, satu saat bisa Allah ambil. Jangankan kedua hal itu, tubuh kita aja ini tuh titipan. Mata bisa suatu saat Allah ambil, rahim bisa suatu saat Allah ambil. Iya, betul. Apa sih kita kita punya apa gitu Kak di dunia ini? Nggak ada. Itu sedemikian itu gitu. Kayak misalkan setelah permasalahan ini aku merasa bahwa Kakak tahu kan aku pernah hilang motor. Ya. Nah,
tahu nggak? Ekspresi orang hilang motor ketawa-ketawa Kak. Jadi ketika motor hilang itu, wah hilang, oh ya udah gitu, ya udah itu Kak. Ini kayak misalkan, oh ya udah, berarti dikasih pinjemnya cuma sebatas itu aja gitu. Kan aku abi gitu bahas, Pani ya Allah lebar, iya ya udah kumaha. Ya udah. Nah si Pani gitu. Kunaon sih kata aku teh. Kayak misalkan waktu itu kan Dean kan yang sebenarnya Dean yang pertama kali tahu Sadar. motor hilang, sadar hilang motor gitu. Dan kita cuma ngobrol aja, oh ya udahlah, berarti sampai sini aja batas hilangnya. Terus kata dia, ya kayak gitu. Jadi kayak misalkan yang aku rasain adalah ketika Allah ngasih ujian itu bertingkat ya. Yang menurut kita jujur kalau ujian yang diangkat ini memang ini adalah ujian terberat dalam hidup aku karena menurut aku ya, tapi aku yakin di luar sana banyak sekali orang-orang yang ujiannya itu lebih dari kita loh Kak. Betul. Dan masih banyak hal yang harus kita syukuri. Oh alhamdulillah, sok sanaos diangkat. Lihatlah orang yang di bawah, nah, gitu kan, yang agar kita bersyukur. Zuru ilaman huwa gitu kan, asfala minkum zuru ilaman huwa fauqakum gitu iya. kan. Nah, ya banyak hal yang harus kita syukuri gitu. Betul. Kayak misalkan ketika Allah ambil lagi miliknya ya, rahimnya itu diambil, dipotong kan, bilangnya dokter itu ini nggak diambil kok, ini cuma dipotong aja sebagian. Jadi kalau waktu di spasi itu kan jadi kelewat yang waktu di spasi itu, jadi bidannya itu ngejelasin bahwa kita itu kan rahim itu gini, jadi ada di pinggir-pinggir terus di tengah gitu kan. Nah kemungkinan yang dipotong itu adalah salah satu dari ini. Gitu katanya. Oh gitu, iya. Katanya masih head nggak waktu itu ditanya? Masih. Oh ya udah, tapi nggak bisa hamil, nggak bisa. Oh iya, jadi memang head masih bisa, tapi itu juga kayaknya nggak tahu ya walau alam gitu, apakah masih lama atau enggak, nggak tahu gitu. Ya itu sih intinya, bahwa apa sih gitu yang kita banggakan di dunia gitu, nggak ada. Kita lahir juga nggak bawa apa-apa, dan kita akan kembali lagi juga ya kayaknya nggak bawa. Betul. Itu ya Pan ya, ketika Allah berikan kita ujian sesuai tidak kita harapkan, maka itu yang harus kita sikapi dengan sabar. Tapi jangan lupa lihat apa yang harus kita syukurinya. Agar kemudian kita tidak merasa nah sih Gusti teh kak kita teh kieu deui gitu ya. Memberikan ujian teh meuni berat. Iya betul, kayak misalkan rahim itu waktu diangkat sama Allah, oh alhamdulillah masih bisa diberi kesempatan buat untuk hidup. Betul. Kan ada orang yang kayak misalkan dia menjalani operasi ya udah sampai meninggal akhirnya, kan banyak kan gitu. Tapi ketika itu oh ya udah diambil, udah milik Allah, diambil lagi sama yang punya. Tugas aku ngejalanin hidup ini, membesarkan anak-anak, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah gitu. Oke, siap. Wah udah ada nih bocor kayaknya ya. Langsung closing aja Om. Ya itu mungkin ya, karena kita sudah masuk azan. Spill cerita dari sahabat saya ini yang kemudian mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya gitu ya. Ambil pelajarannya, jangan lupa kita bersyukur. Kemudian juga jangan jadi orang yang kemudian hanya pandai bersyukur aja gitu ya. Ketika diberikan kebahagiaan mah lihai untuk menghadapinya gitu. Tapi kemudian ketika diberikan ujian, kita tidak bisa menghadapi ujian tersebut. Itu mungkin yang bisa kita sharingkan ya. Terima kasih Pani sudah hadir di podcast pertama. Yang nggak tahu apa. Kelinci percobaan. Bukan kelinci percobaan sih. Bukan ya. Tapi yang mudah-mudahan bisa nerus gitu ya. Amin. Dan yang lain juga bisa sharing terkait dengan hal-hal yang kemudian harus kita hadapi selama proses hidup ini gitu ya. Karena hidup mah sementara, yang abadi itu nanti di akhirat nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.